Oke, hari ini akan saya lanjutkan mengenai persamaan garis lurus. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai gradien. Jadi gradien dari grafik, gradien dari dua titik, gradien dari persamaan garis. Nah, sekarang dibalik. Misalkan gradiennya nanti diketahui atau grafiknya diketahui, bagaimana kita akan mencari persamaan garis lurusnya. Nah, akan saya mulai. Persamaan garis lurus ya. Yang pertama itu jika diketahui gradien dan melalui satu titik ya, minimal satu titik saja ya, yaitu X1, Y1. Maka untuk membentuk persamaan garis lurusnya kita menggunakan Y min Y1 sama dengan MX min X1 ya. Ini untuk cara satu ya. Sedangkan cara yang kedua ini boleh menggunakan Y sama dengan MX plus C. Saya berikan contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik, taruhlah min 3,2 dan bergradien misalkan berapa ya, 4 ya. Caranya dari soal di sini kan sudah diketahui tuh gradiennya ya. Dari soal itu diketahui gradiennya adalah sama dengan 4. Kemudian dan melalui titik min 3,2. Nah, min 3,2 ini adalah sebagai X1 dan Y1. Nah, kalau menggunakan cara yang pertama, Y min Y1 sama dengan MX min X1. Ya, maka kita masukkan, ya, kita substitusi titiknya. Karena di sini yang diketahui adalah X1 dan Y1, sedangkan di sini hanya memiliki variabel Y, nah, maka Y-nya ini kita tetapkan saja tetap Y. Sedangkan Y1 kita substitusi menjadi 2. M, nilai M gradiennya adalah 4. X-nya ini tetap, kemudian X1-nya adalah minus 3. Nah, maka akan menjadi Y
min 2 sama dengan ini dikalikan, ya kan? 4x ini dikalikan, min dengan min itu plus, 4 kali 3 itu berarti plus 12. Ya. Nah, kemudian diubah ke bentuk persamaan umumnya, Y sama dengan 4x plus 12, min 2-nya berpindah menjadi plus 2. Maka Y sama dengan 4x plus 14. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silahkan. Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Ini kalau pakai cara yang pertama. Ini adalah cara yang pertama. Bagaimana untuk cara yang kedua? Untuk cara yang kedua, nah, itu adalah Y sama dengan MX plus C. Karena di sini tidak ada Y1 dan X1 ya kan di rumus ini, maka min 3,2 ini sebagai X, ini sebagai Y. Nah, Y-nya nilainya 2, M-nya tadi nilainya 4, berarti 4 dikalikan X-nya itu minus 3 plus C. Nah, maka menjadi 2 min 12 plus C. Nah, min 12-nya kita pindah. Maka menjadi 12 ditambah 2 sama dengan C. Nilai C-nya adalah 14. Nah, kemudian kembalikan ke persamaan umumnya. Di situ persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Y-nya kita tetap Y, M-nya kita substitusi menjadi 4X, C-nya nilainya 14. Nah, seperti ini. Oke. Jadi silahkan mau pakai yang mana, cara satu boleh, cara dua boleh. Ya. Kalau cara yang pertama kita substitusi langsung gradien, nilai gradiennya dan juga titik koordinatnya. Tetapi kalau cara yang kedua, kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari C. Ya. Nilai C kita cari dulu. Ya, kita cari terlebih dahulu. Setelah itu kalau sudah ketemu nilai C, baru kembalikan ke persamaan awal. Nah, sampai di sini, silahkan. Ada yang mau tanyakan? Cukup ya? Sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, saya clear. Nah, tadi kan ada hasilnya adalah Y sama dengan 4X plus. Nah, ini. Ada Y sama dengan 4X plus 14 ya. Ini merupakan bentuk umumnya ya. Saya sebut dengan bentuk yang pertama. Nah, di sini akan saya ajarkan bagaimana
takutnya nanti akan bingung nih kalau misalkan ada pilihan ganda bentuknya berbeda ya, tetapi nilainya sebenarnya itu sama. Nah, mengubah bentuk persamaan ya. Di sini saya berikan contoh yang dari soal tadi, ketemunya adalah Y sama dengan 4X plus 14. Nah, variabel X dan variabel Y itu dijadikan satu di sebelah kiri. Maka min 4-nya kita berpindah nih, menjadi min 4X plus Y sama dengan 14. Ya. Dan biasakan variabel X itu memiliki koefisien yang bernilai positif. Ya. Maka ini harus kita kalikan terlebih dahulu dengan minus 1. Kita kalikan dengan minus 1. Hasilnya adalah 4X min Y sama dengan min 14. Nah, ini adalah bentuk yang kedua. Ya. Kemudian ada lagi diubah ke dalam bentuk eksplisit, yaitu yang bernilai sama dengan 0. Maka 4X min Y plus 14 sama dengan 0. Ya, ini berpindah. Nah, ini adalah bentuk yang ketiga. Jadi bentuk 1, 2, 3 itu sebenarnya nilainya sama. Cuman bentuk persamaannya saja yang berbeda. Tapi nilainya itu sama. Garisnya pun juga akan sama nanti kalau kita gambar. Ya. Nah, ini contoh yang pertama. Kalau yang contoh kedua, Pak, bagaimana kalau misalkan itu bentuknya adalah pecahan? Oke. Misalkan bentuknya pecahan. Y sama dengan 2/3X min 5 gitu ya kan. Nah, ini juga sama. Variabel X-nya kita pindahkan ke sebelah kiri ya kan. Ini berpindah menjadi min 2/3X plus Y sama dengan min 5. Ya. Biasakan variabel X itu di paling kiri ya. Karena di sini nilainya negatif dan bentuknya pecahan, maka saya kalikan dengan minus 3. Paham nggak ini minus 3 dapatnya dari mana? Di sini minus, maka agar menjadi positif, berarti saya kalikan dengan minus. Pecahannya adalah 2/3 dengan penyebut 3, maka saya kalikan dengan 3. Jadi kalau misalkan penyebutnya 10, maka di sini nanti akan saya kalikan dengan 10. Ya, untuk menghilangkan pecahan. Maka di sini akan menjadi 2X, ya kan? Min 2/3 dikalikan min 3, hasilnya 2X. Plus dikalikan min, itu min. Y dikalikan 3 berarti 3Y. Min 5 dikalikan min 3, hasilnya adalah 15. Nah, oke, ini adalah bentuk yang kedua. Kalau yang di sini adalah bentuk umumnya. Ya. Nah, ini nanti bisa diubah lagi menjadi 2X min 3Y min 15 sama dengan 0 karena ini berpindah. Ini yang bentuk ketiga. Oke. Paham ya?
Jadi bentuk 2 dan 3 ini ubah intinya gini. Variabel X dan Y dijadikan satu ruas di sebelah kiri, ya. Kemudian variabel X ubah ke bilangan bulat positif, ya, diubah ke dalam bentuk bilangan bulat positif, ya. Seperti ini. Kalau ini kan udah bilangan bulat nih 4x, ya kan? Min 4x, maka diubah ke bentuk bilangan bulat positifnya. Min 4 menjadi 4, ya. Sedangkan di sini kan pecahan nih. Min 2/3. Nah, variabel X. Pecahan diubah ke bentuk bilangan bulat. Nah, dikalikan -3. Nah, untuk mengubah bentuk persamaan ini udah paham? Jadi nanti kalau misalkan ada opsi pilihan ganda, nah, jadi nggak usah bingung. Lah, saya mengerjakannya Y sama dengan 4X plus 14. Tetapi di opsinya nanti adanya adalah 4X min Y sama dengan 14. Jadi nggak usah bingung, ya. Karena itu hanya diubah bentuk persamaannya. Sudah paham, ya? Nah, saya berikan contoh lagi. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 2,4. Ini jangan min 2. Min 3. Min 3,4 dan bergradien 2/3. Nah. Oke, silakan kalian coba dicoret-coretan, ya kan? Siapa yang mau menggunakan cara 1, siapa yang mau menggunakan cara 2, silahkan. Cara 1, kemudian di sini nanti cara 2, ya. Cara 1 itu yang menggunakan Y min Y1 sama dengan MX min X1. Cara yang kedua menggunakan Y sama dengan MX plus C. Ya, silahkan dicoba. Saya berikan waktu 2 menit, ya. 2 menit atau 3 menit, silahkan.
Enggak. Ini sebagai X1, Y1. Ini 2/3-nya adalah gradiennya. Udah ada yang ketemu? Silakan. Ayo siapa? Samuel sudah ketemu? Sudah, Pak. Hasilnya berapa? Pakai cara yang mana? Yang 2, Pak. Oke. Kalau cara yang kedua, ini menulisnya bagaimana, Samuel? Y-nya nilainya? Boleh? Y-nya 4, Pak. 4. M-nya? 2/3 X-nya? dalam kurung min 3 3 plus C. Oke. 4 kita coret, ya kan? Berarti min 2 plus C. 2 plus C, Pak. Nah, ini berpindah ya. Menjadi 4 plus 2. Ini C. Maka nilai C-nya sama dengan 6. Maka bentuk persamaannya Y sama dengan MX plus C. MX plus C. Terus Y sama dengan 2/3 X plus 6, Pak. Oke, 2/3 X. Ya, terima kasih. Ya. Oke, si Eduardo juga pakai yang cara kedua. Cara yang satu siapa? Ditya pakai cara berapa? Cara 2, Pak. Tuh, semuanya pakai cara yang kedua semua. Yang cara satu ada nggak? Nggak ada yang pakai cara satu. Ya udah. Biar saya aja nih. Y min Y1-nya adalah 4. M-nya 2/3. X dikalikan min 3. Ya. Maka menjadi Y min 4. Ini dikalikan 2/3 X. Ini dikalikan, ini menjadi plus. Menjadi plus 2. Berarti Y sama dengan 2/3 X plus 2 plus 4. Y sama dengan 2/3 X plus 6. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silahkan kalau mau tanya. Kemudian boleh, kalau mau ditambahkan juga sampai di sini juga boleh ya. Nggak apa-apa sampai di sini. Tapi kalau mau diubah juga nggak apa-apa ya. Misalkan ubah persamaan. Yang tadinya Y sama dengan 2/3 X plus 6, maka menjadi min 2/3 X
plus Y sama dengan 6. Nah, ini saya kalikan dengan min 3. Menjadi 2X plus, maaf, plusnya menjadi min ya. Min 3Y, min 18. Oke. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, kemudian 2X min 3Y plus 18 sama dengan 0. Ini persamaan 3. Nilainya semuanya sama. Silakan. Sudah cukup paham? Sudah cukup paham? Paham, Pak. Oke. Cukup ya, ini yang pertama. Kemudian saya lanjutkan yang kedua. Persamaan garis jika diketahui grafik ya. Nah, saya misalkan punya grafik seperti ini. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian di sini garis G ya. Ini garis G. Titiknya di sini 3, di sini 4. Ini saya berikan misalkan titik A. Titik A koordinatnya berapa itu? Koordinatnya berapa ini? 0,3. 0,3, Pak. 0,3. Titik B-nya? 0,0 Pak. 4,0. Kalau yang seperti ini, caranya juga akan sama ya. Boleh menggunakan Y min Y1 sama dengan MX min X1, atau juga boleh menggunakan Y sama dengan MX plus C. Ya, sama saja. Tetapi ingat, di sini nilai M-nya kan belum tahu, ya kan? Maka langkah pertama itu harus cari terlebih dahulu nilai M-nya atau gradiennya, ya. Nah, sekarang mencari gradiennya, diketahui grafik. Caranya bagaimana, masih ingat? Gradien dari garis G. X2 Gimana? per X1 min X2 per Y1 min Y2, Pak. Nah, kebalik. X2 min Y1 min Y2 per Nah, X1 min X2, Pak. Oke, Y1 min Y2 dibagi X1 min X2, ini juga boleh ya. Atau mungkin ada yang cara lain, Pak, saya nggak pakai itu, saya lupa rumusnya. Saya pakainya yang itu, Pak, naik turun. Boleh ya, misalkan turunnya 3, terus ke kanan itu 4. Maka turun min 3, kanan itu plus 4. Hasilnya min 3/4. Nah, itu juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai ini juga boleh dimasukkan. Ya, sama saja ya. Kalau ini dimasukkan, Y1-nya itu 3 dikurangi 0, 3. Kemudian di sini 0 dikurangi 4, min 4. Hasilnya juga min 3/4. Ya. Ini 3 dikurangi 0, ini 0 dikurangi 4. 3 per min 4. Sama. Nah, baru yang kedua. Persamaan garisnya.
Persamaan garis G ini kan melalui titik A 0,3 dan titik B 4,0. Jadi, kalian cukup memilih salah satu, terserah yang mana. Mau dari titik A boleh, dari titik B juga boleh, ya. Pilih salah satu, ya. Nah, ini boleh dari titik A, boleh dari titik B. Mau pakai mana? Misalkan saya pakainya yang di sini, ya, nggak apa-apa. Maka ini sebagai X1, Y1. Berarti Y min Y1-nya adalah Y min Y1-nya adalah 3. M-nya tadi ketemunya min 3/4, X min X1-nya adalah 0. Berarti menjadi Y min 3 sama dengan min 3/4 X plus 0. Jadi Y sama dengan min 3/4. Ini berpindah menjadi plus 3. Oke, gitu ya. Sama saja. Mau pakai yang B juga boleh. Ya, silahkan. Sampai di sini sudah paham untuk cara yang satu. Cara yang pertama sudah paham? Jadi cari terlebih dahulu nilai M-nya, kemudian baru mencari persamaan garisnya. Sedangkan kalau cara yang kedua, nah, ini juga sama. Ya. Y sama dengan MX plus C. Tadi M-nya sudah ketemu min 3/4. Ya, ini juga sama. Cari dulu M-nya. Nah, M-nya sudah ketemu min 3/4. Nah, baru persamaan garisnya. Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau ini harus cari C-nya juga ya. Pilih salah satu, misalkan dari titik A juga. Berarti Y-nya adalah 3, M-nya min 3/4, X-nya adalah 0 plus C. Berarti ini 3, ini C. Berarti Y sama dengan min 3/4 X plus 3. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Itu yang persamaan garis jika diketahui grafik. Sekarang saya masuk ke sini, yang ketiga. Persamaan garis jika diketahui 2 titik, ya. Misalkan tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,-3 dan -1,5.
berapa ya ini? 6. Maka langkah pertama sama, ya. Langkah pertama sama, yaitu adalah cari gradiennya dulu, ya kan? 2 titik kayak tadi, ya kan? X1, Y1, X2, Y2. Y1 min Y2, X1 min X2. Y1-nya adalah min 3, Y2-nya adalah min 6. X1-nya adalah 2, X2-nya adalah minus 1. Maka ini hasilnya adalah min 9, di sini adalah 3. Maka min 3. Kalau sudah ketemu gradien, baru cari persamaan garisnya. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Pilih salah satu, mau dari titik A atau dari titik B, sama saja. Ya. Misalkan dari titik A, yaitu 2, min 3. Maka Y min Y1-nya adalah min 3, M-nya ketemunya minus 3, ya kan, dari sini. Kemudian X-nya tetap, dikurangi X1-nya adalah 2. Y plus 6 min 3X plus, ini kok plus 6? Nah, Y plus 3 sama dengan min 3X, ini dikalikan menjadi plus 6. Berarti Y sama dengan min 3X plus 6 min 3. Y min 3X plus 3. Itu. Ya. Caranya sama. Cari gradien terlebih dahulu, baru masukkan ke persamaan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Nggak ada. Oh Pak, saya itu saya baca dari buku atau dari internet, kalau 2 titik caranya langsung ada rumusnya Pak. Boleh. Ya, rumusnya seperti apa? Yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 X2 min X1. Jadi tidak perlu mencari gradiennya. Ya, sama saja. Nah, kalau di sini kalau tidak mencari gradien, cukup kamu masukkan Y-nya tetap, Y1-nya min 3, Y2-nya 6, dikurangi Y1-nya minus 3. Ini X tetap, X1-nya 2, X2-nya minus 1, X1-nya 2. Berarti Y plus 3 per 9, X min 2 min 3. Nah, ini perkalian silang, ya. Perkalian silang. Ini dikalikan ke sini, ya. Maka menjadi
min 3Y min 9. Paham? Min 3 dikalikan Y min 3Y min 3 dikalikan 3 min 9. Sama dengan 9 kali X 9X. 9 kali min 2 itu min 18. Nah, yang ada X-nya dan Y saya jadikan 1. Maka ini berpindah nih. Menjadi min 9X min 3Y sama dengan min 18 plus 9. Min 9X min 3Y sama dengan min 9. Ya. Ubah ke positif. Ya. Nah, kalau diubah ke positif, saya tarik ke atas. Ke sini. Maka menjadi 9X plus 3Y sama dengan 9. Ya, boleh disederhanakan. Ya, saya bagi 3 menjadi 3X plus Y sama dengan 3. Nah, Pak, hasilnya kok berbeda bentuknya? Yang satunya Y sama dengan, sedangkan di sini 3X plus Y. Nah, ini boleh saja. Ini, kalau ini kan menjadi bentuk persamaan yang kedua. Ini bentuk persamaan yang diubah boleh, ya, maka akan menjadi Y sama dengan min 3X plus 3. Sama. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup? Paham? Cukup paham? Halo, ada yang mau tanyakan? Cukup? Ya Pak, udah paham. Oke. Oke, kalau cukup. Nah, itu ada absen, silahkan absen terlebih dahulu. Di chat room. Ya, ada 38 anak. Saya juga mau absen juga. Kelas 81 ya. Kelas 81 jam ke berapa ini? Jam ke 4 sampai 6 nih.
2012. Ini adalah persamaan garis zoom dan materi menyimak dan diskusi ada 40 yang ikut 38, ada 2. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Absen 13 sama 23 kemana, ada yang tahu? Izin, Pak. Izin kemana? 23 izin nama Bu Iren, Pak. Oh, yang siapa ya? Ya. Oke.